Ya. Terus semuanya jelas diba'alawikan, gitu. Ba'alawikan. Mulai dari Wali Songo halaman 21 ya. Genealogi Wali Songo, sejarah Wali Songo dalam pandangan Habib Lutfi bin Yahya, yang ditulis oleh Pak Dedi Susanto SSOS MSI dan Muhammad Zainal Mawahib MH. Jadi yang nulis ini dua tokoh ini, tapi sumbernya dari Habib Lutfi bin Yahya. Berdasarkan Babat Ambel Dento, Babat Tanah Jawa, Babat Gresik, Serat Kondo, dan lain-lain. Nah ini jelas, coba dibuka halaman 27. Ini ngendikannya Habib Lutfi bin Yahya. Syekh Jamaluddin Husain juga sangat populer disebut dengan Syekh Jumadil Kubro. Rombongan beliau berpencar dalam menjalankan tugasnya masing-masing, yang terbanyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu sebagian kecil ke Jawa Barat. Dan makam-makam beliau, ya karena memang Habib Lutfi bin Yahya itu kubriyun, mulai tahun 80-an. Itu jadi wali kuburan. Menurut catatan-catatan baru, menurut kitab-kitab karya dari internal Ba'alawiyah. Jadi Ahmad Baso ini kurang bisa menarik penelitiannya mundur ke belakang masa hidupnya Ahmad Al-Muhajir itu tahun berapa. Sejarahnya ada di eksternal atau internalnya apa enggaknya. Al-Bidayah Nihaya jelas mencatat peristiwa rusaknya Ka'bah tahun 317 Hijriah lalu. Peristiwa atau momentum penting itu dimanfaatkan oleh sejarawan Ba'alawi, disandarkan bahwa hijrahnya leluhurnya Al-Muhajir minal Basrah ilal Madinah wa summa ilal Makkah summa ila Yaman, ya Jubair, Husaisah, maka pas dipaskan itu, padahal tidak ada catatannya. Jadi Ahmad Baso ini masih berkacamata kuda, nggak mau melakukan penelitian menyamping, ya ke kiri kanan depan belakang serong, nggak mau, masih kekeh bahwa Ba'alawi itu duriah Nabi. Iya, duriah palsu Nabi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Malam hari ini alhamdulillah biidznillah ta'ala kita bisa berjumpa lewat udara dengan keadaan sihah wal afiyah, tiada halangan suatu apa. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu pengetahuan yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk diri kita semua, bahkan sampai anggota keluarga, menyusul memanjang sampai dzurriyyah kita semua. Selamat dunia sampai di akhiratnya. Dan para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya, merasakan pertumbuhan, keberkahan, hormon kebahagiaan yang senantiasa bertambah setiap harinya, meningkat derajatnya, sehingga kita mampu mensyukuri akan arti dari kehidupan kita selama ini yang telah Allah beri sebagai anugerah dari ilahi yang wajib kita syukuri dengan bukti thalabul ilmi seperti malam hari ini. Para pemirsa dan pendengar semua, malam hari ini kita akan mengulas dengan lugas dan jelas, namun terbatas karena halamannya cukup banyak. Buku The Living Wali Songo, Historisitas, Kontekstualitas, dan Spiritualitas. Buku ini cukup tebal, ya, 417 halaman.
membahas tentang nilai dan ajaran Wali Songo yang menjadi tradisi yang hidup atau living tradition dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Buku The Living Wali Songo merupakan upaya merevitalisasi nilai, ajaran, dan tradisi Wali Songo untuk dikontekstualisasikan dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, seni, dan lain sebagainya. Konsep ini menegaskan bahwa berislam, berkebudayaan, dan bernegara merupakan relasi yang harmonis yang dirawat dengan prinsip rahmatan lil alamin dalam bingkai tradisi dan lokalitas. Buku ini dicetak pertama tahun 2022, jadi sudah berjalan 3 tahun. Buku yang diterbitkan oleh UIN Wali Songo Semarang. Ya, saya menyebut RG karena supaya jelas. Nanti kalau saya kiasan saja, terus persemon saja ya nanti nggak jelas malah. Jadi ini tanggung jawab moral, spiritual, sekaligus intelektual. Keluarga besar UIN Wali Songo, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekelas nama Wali Songo saja ya, tak mampu untuk menghadapi serangan, ya, penguasaan, kepolitikan, perpolitikan dari orang yang belum jelas asal-usulnya. Sekelas perguruan tinggi, level pendidikan tinggi, mohon maaf, di Indonesia seperti ini, masih kalah dengan sufi. Ini berbahaya untuk masa depan bangsa. Bangsa ini akan rapuh karena sejarahnya dirubah, direset, bukan direset penelitian, bukan, tapi direset, disetting ulang, diinstal ulang pengaturan awal, bawaan pabrik menurut para perubah sejarah. Jadi kaburkan sejarahnya, kuburkan bukti arkeologi, filologi sejarahnya, dan kabarkan ya dengan sejarah versi mereka. Ya ini. Dan ini ada kata pengantar dari Menteri Agama Republik Indonesia yang saat ini sudah diganti dengan Kiai Haji ya Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal Jakarta. Ada berbagai macam tumpang tindih informasi yang ada di dalam buku ini. Jika dibandingkan ya dengan Atlas Wali Songo ya, ini karya akademisi, ini karya sufi, sejarawan, budayawan les bumi, NO ya, ya Pak Agus Sunyoto, almarhum, masih identik ya, lebih mendekati kebenaran ini daripada ini. Kalau ini kata pengantarnya Kiai Haji Said Agil Siroj pada waktu masih menjadi ketua PBNU. Dan Profesor Dr. ya Mundarjito, arkeolog Universitas Indonesia. Kalau ya Atlas Wali Songo. Tapi kalau ini Menteri Agama. Dan Menteri Agama ya mulai dari halaman belum halaman ya, masih prolognya ya. Secara pribadi saya mengapresiasi terbitnya karya ini, The Living Wali Songo, historisitas, kontekstualitas, spiritualitas yang ditulis oleh para guru besar dan sivitas akademika UIN Wali Songo Semarang guna menyegarkan kembali memori keberagamaan kita pada jejak Wali Songo yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan Islam di Nusantara. Terakhir, nah inilah yang terakhir ini dari Kang Mas Yakut Khalil Qaumas. Kang Mas Yakut Khalil Qaumas ya. Terakhir, jadikanlah karya ini sebagai sumber referensi utama
Jadi nanti UIN di seluruh Indonesia harus tunduk pada UIN Wali Songo semua. Ada UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, ya. UIN Sunan Ampel Surabaya. UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang ya. Ciputat kan ikut Tangerang ya. Tapi ya dulunya terkenal dengan Jakarta ya. Jakarta Selatan padahal ya ikut Tangerang ya. Yes, Jakarta itu. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu aja. Terus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dulunya IAIN Sunan Ampel ya 2 ya ini di Malang. Sekarang sudah menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terus UIN Sunan Kudus ya, Kudus. Jadi di Kudus itu ada 2, yang satunya swasta, Universitas Muria Kudus. Nah, ada sendiri itu swasta. Tapi kalau UIN Sunan Giri swasta itu. Kalau di Surabaya itu ada Unsuri dan Sidoarjo, Universitas Sunan Giri. Ya, terus kalau di Kudus itu ada 2, Universitas Sunan Kudus itu UIN negeri, terus yang swasta Universitas Muria Kudus. Ya. Terus yang kurang apa lagi? Sunan Giri, Sunan Kalijogo sudah, Sunan Derajat. Nah ini baru. Ini baru rintisan ini. Dulunya itu Institut Sunan Derajat, sekarang menjadi Universitas Sunan Derajat. Dalam besutan, balutan pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Bayi Abdul Ghafur. Universitas Sunan Derajat. Terus sudah ya. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria sudah, Sunan Kalijogo sudah, Syarif Hidayatullah sudah. Jadi semuanya harus tunduk pada satu. Di Semarang itu Wali Songo itu mencakup semua. Jadi tidak hanya UIN saja, di mana-mana ada lembaga pendidikan MTS Wali Songo kan ada ya, MA Madrasah Aliyah Wali Songo ya. Bahkan pesantrennya Yai yang ada di Cilacap ya, itu kan pesantren Wali Songo ya, ada ya. Jadi pesantren Wali Songo itu juga ada. Lah, semuanya menurut Menteri Agama terakhir, jadikanlah karya ini sebagai sumber referensi utama yang harus dibaca dan sebagai basis dasar pergerakan kita bersama dalam menghadapi problematika keberagaman dan kebangsaan yang senantiasa dinamis saat ini. Sebenarnya sebelum untuk memberikan catatan kata pengantarnya itu harus membaca dulu isinya. Isinya itu seperti apa gitu loh. Karena ini tanggung jawab moral, intelektual dan spiritual kita. Apakah kita akan meninggalkan dosa jariah yang akan selamanya mengalir pada waktu kita sudah meninggal dunia? Kan ya tidak kan. Ya ini. Jadi The Living Wali Songo sudah kami bagikan kepada panjenengan semua di haizin.com. Terus ya banyak tumpang tindih muatan materi di dalamnya. Terus dari mana referensinya? Kalau yang menurut ya Habib Lutfi bin Yahya itu referensinya dari kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ini sudah pernah kami bagikan di video-video kita yang lama. Tidak perlu kami bagikan lagi untuk saat ini supaya fokus ke 407 halaman The Living Wali Songo, The Living Wali Songo. Al-Imam Al-Muhajir. Karya siapa? Ya Muhammad Shihab dengan Yai Abdullah bin Nuh. Sama saja, dua orang ini berkolaborasi ya untuk kuburkan dan kabarkan sesuai dengan kemauannya berdasarkan senogogronya. Orang orientalis itu, dan Vandenberg juga, dan sejarawan yang anti-Islam juga. Antara Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Ibrahim As-Samarqandi, Habib Lutfi bin Yahya ini belum bisa membedakan. Tapi kadang-kadang ya paham, ini dua sosok yang berbeda. Tapi
mengatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim itu memiliki anak Sunan Ampel. Lagi piye toh? Ya sama seperti kitab Cahaya dari Nusantara itu loh. Uang Batu, Kota Batu hadir dan nyimak, tak selingi ya biar nggak mumet. Saya sendiri tuh baca itu mumet ya. Mumet itu. Kalau yang lainnya mungkin ada yang sesuai dengan Atlas Wali Songo, dengan The History of Java ya. Tapi kalau yang ini loh ya sekelas UIN ya. Ya bisa seperti ini ya. Ya sangat-sangat kita sayangkan ya. Bu Ali Dawas, Waalaikumsalam, Bib Dancing dan semuanya. Nggih, alhamdulillah. Pak Saman Man, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Beni hebat. Assalamualaikum. Pendapat jenengan tentang DPR MPR dibubarin atau tidak Romo Yai? Nanti kalau saya jawab politis ya, nanti saya dimarahi guru saya. Nanti kalau saya jawab politis, saya jawab secara umatis saja. Umatis ya, bukan politis, keumatan ya. Seharusnya dalam posisi kondisi ekonomi saat ini di Indonesia untuk menaikkan gaji sampai berlipat-lipat ganda itu tidak sesuai dengan etika ya, keadilan sosial kita ya, etika lah, baik etika berpikir kita ya, istilahnya toleransi, terus simpati, empati kita terhadap sesama anak bangsa lainnya yang kurang ya, di bawah standar ekonominya, itu nggak masuk. Jadi DPR sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dulu, seperti taman kawak-kawak, taman kanak-kanak ya, tapi bentuknya taman kanak-kanak. Ya buktinya, tapi serba salah. Seandainya saya jadi presiden ya, saya nggak merangkul DPR sebagai wakil rakyat ya, parlemen ya, nanti saya akan diserekali gitu loh. Ini kan saya presidennya, gitu. Ini DPR-nya ya, di non Senayan saja, gitu. Saya harus bisa berkolaborasi dengan wakil rakyat. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka kami kenyangkan dulu gitu loh. Saya presiden kok ya, supaya mereka itu kenyang, tenang, ya, masa depannya dijamin, ya. Nah, mereka nggak akan ngeruweti saya, nggak akan ngeriwui saya gitu. Ini namanya sistem premanisme dalam bernegara. Ini jelas tidak sesuai dengan falsafah demokrasi kita Pancasila. Oleh sebab itu saya pernah menyampaikan, seandainya saya jadi presiden, saya akan mengangkat wakil-wakil rakyat dari kalangan orang-orang yang terhormat dan membawa berkat untuk kehidupan bermasyarakat, mengurus rakyat yang maslahat, yang nggak mau digaji dari uang rakyat, kecuali rakyat sudah benar-benar makmur dan sejahtera. Nggak semuanya, ya 75%-nya lah, nggak apa-apa. Gitu gitu. Pak Usman Bluran dari Engkau nggih, monggo. Iki Garok nggih, Pak Man tadi, Pak Beni hebat tadi nggih. Berikutnya Bu Alida mengucap Pak Hari Agus, Assalamualaikum Dancing. Pak Masraf, Assalamualaikum Yai. Apa PCNU Batam dapat mandat dari PBNU, apa dari Kabib untuk mengakui keabsahan nasabah Alawi? Mohon penjelasannya nggih. Kemarin saya juga dihubungi oleh Suriah PCNU Batam ya. Sebenarnya itu belum dapat restu resmi. Ini kan sudah berjalan 1 tahun. Kenapa kok saya berani mengulasnya kemarin itu? Gara-gara ya saya telepon langsung. Saya telepon langsung ke sana dan jawabannya jenengan bisa mendengarkan sendiri ya, tanpa rekayasa gitu loh. Ini sebenarnya nggak layak dan sudah diluruskan oleh Kiai Haji Maduddin Usman, Gus Aziz Jazuli, Kiai Beni Subhan dan lain-lain itu. Memalukan, memilukan. Sekelas LBMNO tidak seperti dulu ya, kualitasnya sekelas Kiai Haji Sahal Mahfud Margoyo Sopati. Nah ini sangat kita sayangkan. Wong Batu, Kota Batu hadir dan nyimak. Siap Wong Batu dari Surabaya naik. Orang Batu itu nggak merasa kalau dirinya ya, Wong Batu berada di atas di gunung, di gunung ya, karena
sudah terbiasa ya nggak terasa ya. Tapi kalau seperti saya yang biasa di tempat yang panas di Surabaya, berada di sana ya terasa dinginnya kalau malam. Nggih, siap wong Batu Mbah Narwastu Muhammad Fabrianda. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mohon izin bedah kitab Kiai Imad terbaru. Matur suwun, hatur nuwun nggih insyaallah. Minhajul Nasabin nggih insyaallah sudah pernah dibahas oleh kawan-kawan kita. Nggih, siap. Pak Dudu Habib Yaman. Assalamualaikum ya. Cerahkan terus Kiai, masih banyak yang belum sadar nggih. Nanti kalau kita menyampaikan kritikan seperti ini dianggap wah isane mengkritik tok, ya enggak begitu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful imani. Harus gak boleh amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti, itu gak boleh ila yaumil kiamati. Nggih Dudu Habib Yaman nggih. Pak Densi Mun mangucup, saudaraku, tempat para nabi kebanyakan Palestina bukan Tarim, tempat Abrohah berkuasa dan menyerang Ka'bah Mekah yang disebut perang gajah. Makanya Habib jahil terus, leluhurnya jahat. Pak mangucup ini Pak Salisa Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangsa Indonesia tidak boleh takut dengan balik bagi yang nggak boleh takut. Ya, kalau takut ya nek wedi ya aja wani-wani, nek wani ya aja wedi-wedi. Itu nggih. Gang Becek ada Muhajir. Itu semua bisa dipastikan produk nggih itu tadi. Al-Imam Al-Muhajir. Ini karya dua orang, kolaborasi antara Muhammad Diasyab, seorang habib dari marga Syihabuddin, ya, dan Kiai Nusantara, Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya. Seandainya dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Yai Bisri Sansuri, Yai Wahab Hasbullah ya, dipepet, didempet, didekati oleh mereka, dibuatkan satu karya kitab atas nama beliau-beliaunya, hancur kita sudah. Wah ini loh kitab nasab Al-Imamul Muhajir, karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengisbat Pak Ali, mati kita. Jadi pinternya itu sebegitunya itu loh. Nggih. Cara mendekati orang-orang penting di negeri kita. Nggih. Nggih. Pak Suma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya, kelompok Ba'alawi jelas memanfaatkan orang yang lemah. Entah lemah ilmunya, wawasannya, atau finansialnya untuk mendukung kepentingan kelompoknya. Bisa, Pak Wijaya Kusuma. Termasuk orang yang ya lemah imannya, dirayu dengan harta tahta wanita, mau saja, lemah imannya. Jadi nggak mikir masa depan bangsanya, anak cucunya. Jadi sampai sebegininya ya kita ini berjuang untuk harkat dan martabat sebuah bangsa dan agama kita bersama. Tapi di sisi yang lain ada santri, ada kiai, ada tokoh yang membenci kita. Itu kadang-kadang kita sesalkan ya. Inilah arti dari warna-warni perjuangan kita. Jadi para pemirsa dan pendengar semua ya jangan kecil hati semua ya, sama semua pernah mengalami pelecehan, intimidasi, ancaman fisik, verbal, semuanya sudah kita rasakan semua nggih. Pak Jerry, Assalamualaikum, Sugeng Dalu Pekalongan Kajen derek nggih. Siap monggo Pak Jerry dari Kajen. Jadi Kajen Margoyo Sopati itu ada, Kajen Pekalongan juga ada. Nek Kayen Kediri ada, Kayen Pati ada. Oke. Pak Taufikur Rahman, live yang selalu saya tunggu-tunggu tapi yang dibenci Pak Alawi. Oke, dibenci ini. Yang nyimak saya ini kadang-kadang ngopi sampai diseruput-seruput, kadang diuntahno. Oke. Setelah ada nomor HP admin ya, itu yang megang itu bukan saya loh ya. Yang megang itu admin saya. Itu banyak yang masuk ya, isinya ya hujatan, ancaman semuanya. Tapi saya nggak terlalu ngereken ya. Tapi kalau untuk urusan itu sebenarnya admin untuk urusan untuk mungkin ada penjadwalan pengajian, sesuaikah waktunya, tanggalnya, bulannya. Nah, maksud saya seperti itu supaya bebas terbuka. Jadi admin membuat satu nomor HP tersendiri untuk mengcover sekaligus untuk menjadwalkan jadwal-jadwal kita di luar
studio seperti kita malam hari ini. Nggih, Pak Eka Sultan. Assalamualaikum Kota Kediri nyimak segera MLB ya. Nggih, siap insyaallah. Pak Supriyadi, Python Probolinggo nyimak semoga bermanfaat. Amin. Pak dari Python. Python ini sebentar lagi tembus Jakarta Python tolnya. Nggih, dari Python nanti ke Situbondo langsung ke Banyuwangi sampai nggih ke Ketapang. Ketapang nyabrang Gilimanuk Bali semuanya full tol. Nggih dari Python terima kasih. Jangan lupa untuk waspada di Python sana. Gending Python nggih, Gading nggih. Pak Aris Muhyiddin satu ini nggih. Pak Nur Afandi aku juga ikut ya nggih. Kopi susu satu. Ini banyak para pemirsa yang ngopi, cangkruan, nobar ya. Yang ngomong ke kami ya melalui WA kami khusus yang saya pegang itu yang 900 itu nomor terakhirnya itu. Nggih, nggak apa-apa. Selamat menikmati ngopi, nggih. Itu nikmat dari ilahi. Nggih. Pak Sumargiono, saya orang Pronojiwo Lumajang. Hadir siap Pronojiwo Lumajang, nggih. Lamajang, nggih, Lamajang. Pertama kali sebenarnya yang mengislamkan Nusantara itu sumbernya berasal dari Lumajang sebenarnya. Nanti kita bahas lagi. Yuni Rahmatika. Assalamualaikum ya Mas Ujang. Waalaikumsalam. Penguatan keilmuan di kita sengaja dikerdilkan agar jangan berkembang. Jangan bosan terus kita gaungkan keilmian dalam segala bidang. In Wali Songo ngaji lagi nggih. Kita kembali ke The Living Wali Songo ini. Monggo nanti dibuka mulai dari halaman 26, 27 ya. Ini ada kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Mbak Sunan Bonang itu adiknya Mbak Sunan Derajat. Kewolak-walik gitu. Kewolak-walik gitu ya. Sama dengan tahun lahirnya KRT Sumodiningrat itu ya. Beda halaman itu beda tahun. Orangnya sama. Lah ini orangnya beda tapi diwolak-walik. Ya. Terus semuanya jelas dibaalawikan. Dibaalawikan. Mulai dari Wali Songo halaman 21 ya. Genealogi Wali Songo. Sejarah Wali Songo dalam pandangan Habib Lutfi bin Yahya. Yang ditulis oleh Pak Dedi Susanto SOS MSI dan Muhammad Zainal Mawahib MH. Jadi yang nulis ini dua tokoh ini, tapi sumbernya dari Habib Lutfi bin Yahya. Berdasarkan Babat Ambel Dento, Babat Tanah Jawa, Babat Gresik, Serat Kondo, dan lain-lain. Nah ini jelas, coba dibuka halaman 27. Ini ngendikannya Habib Lutfi bin Yahya. Syekh Jamaluddin Husain juga sangat populer disebut dengan Syekh Jumadil Kubro. Rombongan beliau berpencar dalam menjalankan tugasnya masing-masing, yang terbanyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu sebagian kecil ke Jawa Barat. Dan makam-makam beliau, ya karena memang Habib Lutfi bin Yahya itu kubriyun mulai tahun 80-an. Itu jadi wali kuburan. Dan makam-makam beliau-beliau ini di kemudian hari dinamakan Al-Maghrobi. Makam dengan julukan itu sangat banyak dan hal itu wajar karena orangnya bukan satu tapi banyak. Rombongan kedua dipimpin oleh dua tokoh, yang pertama Maulana Malik Ibrahim dan Said Ibrahim Asmarokondi. Loh, ini dua orang yang berbeda. Tetapi nanti coba kita teruskan bahasannya. Atau Pandito Ratu. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Said Ibrahim Asmarokondi itu dua orang yang berbeda. Tetapi di sisi yang lain dikatakan sama. Oleh sebab itu ini namanya rancuh ya dalam pemahaman kita semua. Ketika itu rombongan Maulana Malik Abdul Ghafur yang juga merupakan kakak Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Al-Maghrobi. Rombongan ini ternyata lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Jadi menurut Habib Lutfi bin Yahya, Al-Maghribi atau Al-Maghrobi itu banyak. Gribik ya, Ageng Gribik ya, dan Maghrobi. Al-Maghrobi itu makamnya banyak, itu entah makam asli atau makam ciptaan seorang wali ini. Jadi Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, Vietnam loh. Mulai ini coba dipikir bareng.
Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, Vietnam Selatan selama 13 tahun sejak tahun 1379 Masehi. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, Maulana Malik Ibrahim menikahi putri raja yang memberinya 3 putra. Loh, itu ini. Jadi nggak bisa membedakan mana Maulana Malik Ibrahim Gresik dengan Syekh Ibrahim As-Samarqandi Tuban Gisik, bukan Gresik, Gisik Harjo, Palang Tuban. Menikahi putri raja yang memberinya 3 putra, yaitu Raden Rahmat, terus Maulana Ishak dan Ali Murtado. Pada tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam. Jadi antara penerjemah dawuhnya Habib Lutfi bin Yahya, 2 orang ini tadi, Mas Dedi Susanto dan Muhammad Zainal Mawahib, ini orang karu-karuan. Ini ibarat kalau kitab kuning itu mensyarahi, ya, atau memberi catatan kaki lah, ya, mensyarahi. Tapi antara matan dengan syarahnya itu beda persepsi. Piye to ki? Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ini menurut Sulistiono tahun 2014. Dalam prasasti nisan makam Maulana Malik Ibrahim pada baris kelima disebut kata Kasan. Kata Kasan adalah nama sebuah kota di Iran, halaman 27. Nanti para pemirsa bisa buka bersama. Hingga kini terkenal dengan kota industri. Ungkapan tulisan itu dalam prasasti makam Maulana Malik Ibrahim di desa Gapura Wetan. Jadi antara Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Ibrahim Asmoro itu kok iso tumpang tindih seperti ini, itu bagaimana? Di matanya Habib Lutfi tidak mengatakan seperti itu, tapi di tempat yang lain sesuai dengan apa yang dituliskan oleh 2 orang penerjemah pensyarah ini. Jadi Gapura Wetan benar, Sunan Gresik itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jarak waktunya berbeda dengan istilah Wali Songo yang kedua. Sunan Gresik benar, mengindikasikan sangat kuat bahwa ia berasal dari Iran. Oke. Terus babat Tanah Jawi versi JJ Mensma menyebutkan dengan nama Makhdum Ibrahim Asmarokondi yang mengikuti pengucapan lidah Jawa menjadi Syekh Ibrahim Asmarokondi. Beliau memperkirakan bahwa Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal 100 tahun 14. Dalam keterangannya The History of Java, macam-macam. Tumpang tindih. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu wafat benar sesuai dengan catatan yang kita ketahui selama ini, yakni 1419 Masehi itu wafatnya, dimakamkan di Gapura Wetan atau Gapura Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Benar, tapi nggak disebutkan antara Syekh Ibrahim As-Samarkand, bapaknya Sunan Ampel, dengan Maulana Malik Ibrahim ini. Lah ini mulai halaman 28 lagi, jenengan buka nanti sambil selang-seling biar nggak membosankan. Evo J, Assalamualaikum Kota Jogja, hadir siapkan becek. Nggak ada DPR ya, yang ada DPK, Dewan Perwakilan Kantong. Luang kerja 5 tahun kok iso pensiun seumur hidup. Setiap bulan begitu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Itu mesti dimakan kok sak kampung tuh gimana? Wah enak ya, Dewan Pemeras Rakyat. Kopi susu ono judul min judi dan online. Pak Wali Sitawijaya, Ustaz Nur ya. Gimana pandangan Ustadz tentang postingan-postingan Ahmad Baso tentang penelitiannya manuskrip sosok Wali Songo? Kok beliau lebih condong Mbak Alawi bener duriat Nabi? Menurut catatan-catatan baru, menurut kitab-kitab karya dari internal Mbak Alawi, iya. Jadi Ahmad Baso ini kurang bisa menarik penelitiannya mundur ke belakang masa hidupnya Ahmad Al-Muhajir itu tahun berapa. Sejarahnya ada di eksternal atau internalnya apa enggaknya. Al-Bidayah Nihaya jelas mencatat peristiwa rusaknya Ka'bah tahun 317 Hijriah lalu. Peristiwa atau momentum penting itu dimanfaatkan oleh sejarawan Ba'alawi, disandarkan bahwa hijrahnya leluhurnya Al-Muhajir minal Basrah ilal Madinah wa summa ilal Makkah summa ila Yaman ya, Jubair, Husaisah, maka pas dipaskan itu padahal tidak ada catatannya. Jadi Ahmad Baso ini
eh, masih berkacamata kuda, nggak mau melakukan penelitian menyamping, ya, ke kiri kanan depan belakang serong, nggak mau, masih kekeh bahwa Pak Alawi itu duriah Nabi. Iya, duriah palsu Nabi kita. Nggih, Bu Alida setuju nggih? Siap, Pak Warszawijaya. Nggih, tadi kalau lebih condong Pak Alawi. Oh, Pak Warszawijaya tadi nggih, Pak Warszawijaya. Nggak benar. Sama seperti Raden Ayulina. Itu ya juga begitu. Jadi Ahmad Daso sama Raden Ayulina sama Sohibul Faraji Ahmad Khan itu hampir sama. Bukan Mbak Alawi, tapi merasa digunggung Mbak Alawi atau diakui Ahmad Khan sebagai bagian dari Abdullah bin Abdul Malik Ahmad Khan Indi atau Indiani, ya, akhirnya bangga diri, saudara Mbak Alawi, ya. Ini bagian daripada mental-mental jongosi itu. Nggih. Pak Ahmad Ghufrani, tanpa tanya Pak Yai, kenapa saya kalau lurus atau selalu mujahadah melakukan zikir dan lain seminggu penuh saja saya mengalami hal-hal yang sangat banyak menjadi sangat sensitif. Oh nggih. Biasanya orang yang kurang tidur, ya, kurang berinteraksi dengan sesama manusia, ya, menyendiri uzlah, ya, di kamarnya, di rumahnya, di vilanya, ya, terus diiringi dengan olah rasa, bukan olahraga, olah rasanya, maka akan berbuah sensitivitas rohaninya, spiritualnya. Ini yang namanya kewaspadaan, gitu, Pak Ahmad Ghufrani, dan itu bagus. Yang penting nanti kita mampu mengendalikan, karena akan ada ujian ketika naik tingkatan dari tingkatan awam ke khusus. Ini biasanya ada ujian-ujian, biasanya keluarga, biasanya jenengan oke, keluarga genten nggak oke, alasan kurang diperhatikan, biasa seperti itu, biasa Pak Ahmad Ghufrani. Jadi mujahadah itu memang ada efek, ya, kadang positif, kadang negatif. Kalau kita bisa mengelolanya, negatif menjadi positif, sangat banyak menjadi sangat sensitif, yang akhirnya nanti akan terbuka lorong-lorong rahasia, ya, dalam pandangan mata batin dan mata lahir kita. Jadi kita bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, kita bisa merasa, orang lain yang tidak bisa merasakannya. Nggih, apa-apa itu, bagus Pak Ahmad Ghufrani, itu justru malah bermanfaat kok. Nggih. Pak Sulaiman 9749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan terkait isi ceramah Prof. Buya Muhyiddin terkait ulama Nusantara tidak ada yang membatalkan nasabah Alawi. Siapa? Kitab-kitab nasab sejarah karya Pak Alawi atau tentang Pak Alawi itu memang tidak mudah didapatkan oleh ulama-ulama kita dulu. Jadi jangan sampai orang yang hidup pada masa kini selalu menjadikan referensi lisan, bukan lisan dari kiai-kiai kita dulu. Mohon maaf, waktunya yang berbeda, waktunya yang tidak sama, zamannya, begitu juga perkembangan makan tempatnya nggak sama. Buya Hamka pernah menyebut nama sebuah kitab Al-Jauharus Syafaf, itu saya sih tidak yakin beliau membaca isinya. Sama seperti anggota LBM PCNU Batam menyebutkan kitab Ar-Raudul Jali. Saya nggak percaya kalau mereka memegang kitab Ar-Raudul Jali dua versi. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi dan Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Saya tidak yakin. Kenapa? Hanya mungkin sekedar nukil, ya, dari tulisan-tulisan Dek Hanif Alatas dan kawan-kawan. Hanya copy paste saja. Jadi ilmunya belum yakin, hanya jarenya itu. Pak Sulaiman. Jadi jangan disamakan. Apakah tidak membatalkan? Waktunya yang berbeda. Kaul Qadim dan kaul Jadid itu jelas. Bisa juga dulu itu orang mengharamkan nonton HP, YouTube di internet. Bisa juga, tapi sekarang tidak, tergantung manfaatnya, sisi positifnya,
lebih banyak atau malah justru negatifnya yang dominan, ya, yang tidak bisa diambil kemanfaatan. Lah akhirnya kan orang pasti mengatakan nonton YouTube itu haram karena ada tampilan-tampilan serono. Lah itulah ya dulu. Lah sekarang ini justru orang-orang yang sepuh kita, kiai-kiai itu kalau nggak buka YouTube, nggak punya akun, itu ketinggalan zaman kok. Sekarang ini kan versi KTP digital kan, langsung linknya nyambung ya ke seluruh perbankan, mau bikin paspor, semuanya itu langsung digitalisasi semua. Begitu juga nantinya sertifikat tanah itu juga ya digital semua suatu saat loh ya. Nanti perbankan itu juga begitu. Lah, kalau kita tidak mengikuti, ya berarti salah kita. Salah. Dulu benar, sekarang jadi salah. Dulu salah, sekarang bisa jadi benar. Bisa juga terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalkan bukannya di masa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah ada, tapi tidak bisa diakses oleh semua orang. Dulu itu kondisi politik di Timur Tengah juga masih gonjang-ganjing perebutan kekuasaan. Di Indonesia apalagi malah dikuasai oleh Belanda. Tidak boleh semua kitab-kitab yang berisi jihad ya masuk ke Indonesia. Diawasi. Wong ada Mufti Utsman bin Yahya, ada kapiten-kapiten Arab, India dan Cina sebagai corong penjajah untuk mengawasi kita. Yang boleh masuk ya cuma kitab-kitab fikih gitu loh. Loh, kitab-kitab jihad, kitab-kitab sufi yang ya dilarang kok. Kitab sufi itu dilarang. Bahkan Utsman bin Yahya itu mengatakan Geger Cilegon 1888 itu ya haram kok. Bisa juga kalau mundur ke belakang, Pangeran Diponegoro itu bukan pahlawan, pemberontak, ekstremis, ya. Begini analoginya Pak Sulaiman 9749. Saya tanya, Trunojoyo itu pahlawan atau tidak? Trunojoyo menurut Kasunanan Pakubono Surakarta ya pemberontak itu. Tapi sekarang jadi pahlawan kan? Bahkan di Bangkalan itu ada alun-alun Trunojoyo, Universitas Trunojoyo. Jadi pahlawan. Ada Jalan Trunojoyo juga ada, diabadikan. Jadi Trunojoyo itu pahlawan. Pahlawan. Jadi beda. Dulu antara Mataram Islam, Sultan Agung itu musuhan dengan Madura. Sultan Agung ing Mataram itu musuhan dengan Pati Pragola. Ayo, bahkan antara Mataram, Jogja, Solo, ya pokoknya Karesidenan Surakarta lah ya, dan Kedu juga termasuk di antaranya, dilarang menikah. Kalau Kedu nggak masalah, pokoknya Alas Mentawok ya, Mataram Islam geser ke Surakarta dari Ngayogyakarta, kembali lagi pecah pada waktu perjanjian Giyanti. Itu orang asli sana dilarang menikah mendapatkan orang atau perempuan Pati atau sebaliknya. Itu dulu ya, sekarang ya enggak. Gara-gara perang Bublat ya, wong Jawa nggak boleh menikahi wanita Sunda, kan begitu. Tapi sekarang ya tidak, nggak ada, musuhan itu sudah nggak ada lagi. Jadi beda. Trunojoyo itu dulu pemberontak, sekarang jadi pahlawan. Ya kayak gitu, gampangannya Pak Sulaiman. Mang Ucup, saudara kita dari dulu bangsa Palestina yang ikut memerdekakan Indonesia beda sama imigran. Kalau Palestina kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Mbak Google, sikat malam. Pak Lutfi Ortega, tanggapan Kiai tentang Syekh Alwi Al-Maliki yang mengisbat nasabah Alawi di channelnya Sani Uya. Syekh Alwi Al-Maliki itu sudah almarhum. Yang ini kan Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jangan memakai dalil ya orang yang sudah tidak bisa dimintai klarifikasi. Sama seperti kitab Al-Usul karya dari Syarif Anas Al-Qutbi ya. Sudah kita mintai klarifikasi, ternyata
nggak mengakui kok. Dalam arti saya hanya sekedar menulis saja, karena dulu belum terbuka. Kemungkinan Said Alwi Al-Maliki belum menemukan mana kitab Al-Jawharus Syaffaf, mana kitab Tasbitul Fuad, mana kitab Fathur Rahimir Rahman, mana kitab Sihahul Akhbar, kitab-kitab Al-Mausu'at, dan lain sebagainya, kitab-kitab nasab, sejarah, dan kitab khurafat karya Ba'alawi. Seandainya ya beliau menemukannya, pasti akan berbeda kaulnya. Kodim mengisbat, jadid, ibtol, membatalkan. Kiai Haji Maduddin Usman dulu itu ya mengisbat. Kalau saya nggak pernah mengisbat. Tapi setelah ditemukan menjadi tidak mengisbat kembali, malah sebaliknya membatalkan. Begitu loh. Jangan sampai kita itu istilah jumut itu wis masakel ikut titik tek. Gitu. Coba sekarang hidup tanpa HP, silahkan. Anda tidak bisa berkembang karena HP itu dunia dalam genggaman. Itu sama dengan itu. Dulu bumi ini datar, sekarang bulat. Beda kan? Beda. Dulu yang mengitari tata surya kita ini adalah bumi, bukan matahari. Matahari justru yang mengelilingi bumi. Pusat tata surya itu bumi, itu dulu. Sekarang beda lagi. Begitu juga 100 tahun yang akan datang, akan ada pembaharuan keadaan sesuai dengan zaman. Jadi kalau misalkan Said Alwi Al-Maliki mengisbat, kasusnya nanti sama seperti Syarif Ihab, ya, adiknya Syarif Anas Al-Lutfi. Ternyata kolaborasi sama-sama, bukan cucu Nabi, tapi mengisbat dirinya seperti Al-Qutbi yang asli, yang ada di Makki atau Makkah Al-Mukarramah. Nah, hal-hal seperti ini loh, kalau kita jadikan sebagai dasar atau dalil ya, orang yang sudah meninggal dunia itu nggak bisa. Sama seperti saya, ya, diberi ijazah oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid, ya beliau sudah meninggal dunia. Saya nggak bisa minta klarifikasinya, penjelasan dari beliaunya, nggak bisa. Sama seperti pada waktu Rasulullah sudah wafat, kita nggak perlu mencari-cari sabda Nabi baru lagi melalui mimpi, nggak perlu. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, ya kitab Allah wa sunnata rasulih, itu Quran hadis itu. Kok malah Quran hadisnya ditinggal, malah golek mimpi gitu. Nggak ada. Hai umat Islam, jika kalian bingung urusan apa saja tentang agama, maka hendaknya kalian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai 1000 kali, lalu kamu akan bermimpi ketemu dengan aku ini, ya, dan aku akan bersabda dengan ini, itu, ini. Gak ada perintahnya seperti itu, gak ada. Nah, masalah pengembangan yang dulu itu tidak, sekarang bisa jadi ya, itu karena setiap 100 tahun sekali itu akan ada mujaddid, pembaharu. Innallah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Begitu nggih, Pak Lutfi Ortega. Jadi Said Alwi Al-Maliki nggak bisa kita mintai klarifikasi karena memang keterbatasan informasi. Mohon maaf dalam hal ini, mohon maaf. Kitab-kitab itu tidak tersebar, ya, keluar, ya, termasuk kitab-kitab khurafat, misalkan sekelas kitab Tasbitul Fuad, ya, kitab itu hanya orang-orang itu hanya kenal namanya saja. Untuk mendapatkan, ya, kitabnya, fisiknya itu luar biasa sulit. Nggak bisa keluar dari internal mereka. Gitu. Gus Haji Jazuli hadir ya, semoga saya selalu berkah. Amin Pak. Gus Haji Jazuli sudah menerangkan juga, bahkan kalau percaya kitab Abnaul Imam berarti otomatis membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Jadi Abnaul Imam itu kitab palsu. Tapi kadang-kadang dikatakan palsu nggak mau. Kembali ke The Living halaman tadi sekarang halaman 29. Dengan nanti baca sendiri. Pokoknya Ba'alawi kabeh, Wali Songo Ba'alawi kabeh ngene iki. Pokoke kabeh nek kena Habib Lutfi ku ajur. Ajur. Nggih. Nah, ini halaman 29 coba.
Ini ngendikane Habib Lutfi langsung nggih. Sunan Ampel putrane paling bajeng itu sulung. Sayyid Hasim utawa Qasim. Mengatakan Sayyid Qasim menjadi Hasim itu hanya di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Aslinya Sayyid Qasim, ya, berarti salah yang bajeng, bukan bajeng, putri-putri dulu, ya, dari putranya Ki Bangkuning, Murtosimah, Murtosia, terus ada Ki Ageng Manilo, Condrowati, itu ada lagi perempuan-perempuan. Lalu baru itu setelah itu Sunan Bonang. Setelah Sunan Bonang, selang antara 3 atau 4 tahun itu baru Sunan Derajat. Lah ini Habib Lutfi nyeleneh dan aneh. Utawa Sunan Derajat terus nomor loro putrane Maulana Makdum Ibrahim yang nomor 2 Sunan Bonang katanya seperti ini. Lajeng Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Sunan Kudus itu anake Mbah Sunan Ampel. Piye to ki? Coba dipikir-pikir bareng. Ngawur apa ngelindur apa ngelantur? Gak karu-karuan ini. Sunan Ngudung. Jadi Sunan Kudus itu bukan anaknya Sunan Ampel. Lah, kalau nanti ya dimintai klarifikasi, ditelusuri, beliau pasti akan lari ke kitab ini. Sudah saya pelajari kok. Nah ini, halaman ini. Oke. Pak Yai Beni Subekan coba nanti dibuka. Pak Yai Beni Subekan itu seorang ulama muda yang aktif ya dengan penelitiannya. Lah, sealim apapun orang hidup saat ini jika tidak belajar akan menjadi bodoh. Sebodoh apapun orang yang hidup saat ini jika mau belajar dia akan menjadi alim. Dia akan menjadi alim. Karena apa? Zamannya, situasi, kondisinya yang berbeda. Kita ini kebanyakan yang sudah dicap menjadi orang alim, kiai-kiai sepuh kita itu malas belajar. Loh apa kok belajar mana aku sealim, aku sealama. Orang alim yang tidak mau belajar, hanya mutolaah kitab lama, pengetahuan kunonya, ya, maka dia akan menjadi jahalah, bodoh. Lah, orang bodoh sekalipun, tapi kalau ada keinginan untuk belajar terus, dia akan menjadi alim alama. Inilah kehidupan kita saat ini. Walaupun nggak kuliah loh, bisa punya skill di atas orang yang kuliah. Itu bisa juga, bisa juga. Lah, grup Mas Pion itu lulusan apa? SMP kan, Pak Yai Ali Markus itu. Cintailah blodok-blodok. Itu lulusan SMP. Menjadi bos Mas Pion, grup Bang Mas Pion juga. Ini loh. Halaman 184 kitab Al-Imam Al-Muhajir. Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Pengarang Muhammad Syihab Habib dan Kiai Abdullah bin Nuh. Gandeng kolaborasi. Saya terjemah langsung. Halaman 184. Adapun Hashim atau Sunan Derajat loh, sama seperti tadi ya, tulisan ngendikone Habib Lutfi ya. Yang telah disebutkan di atas, ya, maka dia itu orang yang ikhlas untuk membantu kerajaan Demak. Termasuk dari kegiatan dakwahnya, sentralnya itu ada di Jawa bagian timur. Sunan Derajat itu banyak membantu urusan orang-orang fakir, orang anak-anak yatim, dan rela menerima kepayahan hidup. Terus, dan kami ya pengarang ini ya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya atas inisiatif dari Habib Muhammad Syihab ya. Saya menukil nama Hashim ini dari silsilah nasab yang buku catatan riwayat Malik Ibrahim di Gresik pada tarikh tanggal 25 Oktober 1956. Nah, ini Abdullah bin Nuh mengatakan seperti ini. Watufia dan Sunan Derajat ini wafat di dekat Sedayu pada tahun 995 Hijriah alias 1586 Masehi. Ini
tersebut dalam silsilahnya. Lah, masalah Babullah, Sultan Babullah, Sultan Ternate itu anaknya Abdullah Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain. Beliau adalah saudara Syarif Hidayatullah yang sudah disebutkan di atas. Lah, sekarang Ja'far Shadiq ini Al-Imam Al-Muhajir halaman 184. Nah, ini sebelum ini. Lutfi Ortega, tanggapan kita si Alwi sudah tadi. Gus Aziz Azuli sudah, Mbak Google sebentar. Tulisannya kok lari-lari nih. Rifdah Asyifa. Assalamualaikum ya, tolong bedah bukunya kayak Imat nggih, siap insyaallah nggih. Dancing and Moon Habib nggih. Wong Batu di Kota Batu banyak mukibin. Apa karena para pengurus NU yang duduk di atas rata-rata jadi mukibin? Nggih, terus mukibin itu banyak. Nah, kami tidak menghina. Maksud saya itu ayo bangkit bersama. Gitu loh. Menyelamatkan anak bangsa generasi kita. Saat ini juga. Nggih. Mang Ucup, Assalamualaikum Gus Aziz calon pengurus NU. Nggih, siap kita dukung. Maman 27. Assalamualaikum ya dari Indramayu. Ya ini Nusantara jangan sampai ngengah, para Habib sedang ngatur strategi baru. Nggih, jangan sampai lengah. Nggih, siap. Sudah diingatkan, terima kasih. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus di Jawa Tengah itu penguasa kota Kudus dan yang membangun masjid yang dinamakan Masjidil Aqsa di sana. Tabarukan dengan Masjidil Aqsa yang diberkahi yang ada di Yerusalem sana. Beliau meninggal pada tahun 1012 Hijriah atau 1603. Lah, Sunan Kudus itu adalah anaknya Sunan Ampel rahmatullah dan saudaranya Ibrahim dan Hasim, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ini loh, ini ada kitabnya. Jadi nanti kalau kita telusuri, kita mintai klarifikasi, pasti akan ngeles ke kitab ini. Oleh sebab itu inilah yang saya khawatirkan bersama, nanti suatu saat sekelas As-Sajarah Az-Zakiyah, sekelas kitab Al-Izhar akan menjadi rujukan referensi-referensi orang-orang setelah ini. Dan bahkan The Living Wali Songo ini juga akan menjadi referensi semua umat Islam generasi. Ini sudah beredar 3 tahun loh ya. Memori yang sudah diterima masuk ke dalam relung hati ya, diyakini oleh mahasiswa-mahasiswi yang membaca buku ini. Terus bagaimana coba? Kalau kita tidak bergerak menyelamatkan, membersihkan, ya, kembali ke settingan awal, ya akan rusak semua bangsa ini. Sejarahnya rusak. Tolong dengarkan Menteri Kebudayaan, Kang Mas Fadlizon. Dengarkan, ini harus ditarik ulang. Nih, The Living Wali Songo ini menyesatkan. Yang kemarin Sunan Muria itu juga menyesatkan, sekarang lagi ada lagi itu. Lalu sekelas independensi ya perguruan tinggi itu harus tanpa intervensi dari pihak manapun, walaupun seorang kiai atau wali atau sufi. Nggak boleh seorang rektor itu tunduk di hadapan seorang sufi, itu nggak boleh. Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penilaian dan pengabdian itu harus dikedepankan. Sama dengan LBM itu tidak boleh pesanan. Membahas masalah nasab kok pesanan gitu. Nah ini, jadi Mbah Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq itu anaknya Mbah Sunan Ngampel. Kitab ini rusak apa enggak coba? Dan nanti 100 tahun yang akan datang semuanya akan merujuk. Kitab ini menjadi referensi, didukung oleh buku The Living Wali Songo karya ya orang-orang hebat, guru-guru besar yang ada di UIN Wali Songo Semarang sana. Berbahaya kawan, bahaya, sudah masuk ke dalam relung hati satu generasi lebih di negeri ini. Ya ini kan bongkar-bongkar ya, misteri histori yang membahayakan negeri. Kaburkan sejarahnya, kuburkan bukti-bukti peninggalan sejarahnya, arkeologi, filologinya, manuskripnya ya. Filologi dan manuskrip sama ya. Terus kabarkan dengan berita settingan buatan mereka. Hancur sudah kita. Sama seperti Dek Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Hiroshima dan Nagasaki itu atas doa Habib. Ngono ya percaya ya. Sekelas kiai, sekelas ilmuwan di perguruan tinggi ya percaya ini.
Piye to ki? Kiai wae percaya apa meneh santri. Sekelas Ustadz Adi Hidayat itu loh. Iku kurang apane lah ya. Nek ngomong daki-daki lah ya. Tapi nggak bisa menfilter informasi ini berdasarkan data, fakta realita, atau hanya sumber sepihak saja. Nggak bisa membedakan. Sekelas Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Kang Mas Hidayat Nur Wahid, Kang Mas Din Samsudin, nggak bisa membedakan. Sekelas tokoh Indonesia terkenal ya seperti itu. Inilah wajah-wajah Indonesia kita, berbahaya. Oleh sebab itu melalui Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan Gus Abbas, Rai Joko Samad, Haji Haji Umar Irama, bersama dengan panjenengan semua, ini bukan fardu kifayah loh ya, fardu ain. Setiap individu kita harus bangkit bergerak. Rusak kabeh. Ini Sunan Ampel putrane paling bajeng Sayyid Hasim utawa Qasim utawi jeng Sunan Derajat. Terus nomor loro putrane yu Maulana Malik Ibrahim jeng Sunan Bonang. Lajeng Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Lho piye? Lajeng rayine malih Imam Zainal Abidin Sunan Qodi Demak. Lajeng Said Abdul Jalil Sunan Jepara. Paling cilik Said Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan. Sing putri Dewi Aisyah garwane Maulana Syarif Hidayatullah. Iki berdasarkan mimpi. Oleh sebab itu jangan bermimpi lah. Mimpi tok tangi. Walaupun mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ora usah diingini. Nek ketemu Kanjeng Nabi dhewe karena keikhlasan kita, keistiqomahan kita, nggak apa-apa. Guru saya, Romo Kyai Joko Samad itu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi berkali-kali, tapi tidak ngaku kalau beliau bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Orang yang sering bermimpi ketemu Kanjeng Nabi itu nggak mau menceritakan kepada orang-orang umum di luar sana. Wah, ini wali yang sering bermimpi. Terus mbok dadekno apa mimpi itu? Seandainya nggih, saya ini dikritik Kiai Haji Thaifur Mawardi memiliki karomah seorang wali, yakni sering bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Bahkan salam dari Kanjeng Nabi untuk Habib Rizik Syihab waktu di sidang ya begitu. Itu Pak Yai Nur Ihya berbohong. Katanya sepekan yang lalu diminta oleh Habib Rizik Syihab untuk mengkondisikan, ya memfasilitasi perjalanan dakwah atau safari dakwahnya di Purworejo, ditolak secara tegas. Pak Yai Nur Ihya bohong. Buktinya saya punya audio dan tulisannya. Walaupun ini nanti ditolak oleh putra sulung beliau almarhum Romo Kyai Haji Thaifur Mawardi sendiri. Silahkan, ayo kita adu data. Buktinya nggih. Di situ muter-muter enggak? Enggak. Aman nih. Buktinya, para pemirsa semua kita ini buka YouTube-nya Islamic Brotherhood. Islamic Brotherhood punyanya Habib Rizik Syihab. Adakah ucapan bela sungkawa kepada almarhum Kiai Haji Thaifur Mawardi? Ada apa enggak? Enggak ada. Tapi ada postingan ucapan bela sungkawa untuk, nah ini cek, ayo buka bareng. Dibuka bareng, nanti kalau enggak dibuka dikira ini rekayasa. Sama Nabawi TV. Ya, sama Nabawi TV. Coba jenengan buktikan. Ini Islamic Brotherhood TV. Saya buka, lihat channel. Ini punya Habib Rizik loh ya. Dan Habib Anis ya. Postingan. Gak ada kan? Yang ada itu justru malah ini loh. Ada. Padahal meninggalnya itu lebih duluan almarhum Romo Yai Haji Thaifur Mawardi daripada Kiai Haji Helmi Abdul Mubin LC dari Bogor ini. Ayo. Gak ada. Padahal dibelani sidang di Jakarta, Yai Thaifur itu datang ke sana dapat salam dari Rasulullah lewat mimpi saya. Sampai dicium-cium kalau sama Dek Hanif Alatus itu, wah sayangnya bukan main. Dek Hanif juga sayang, menghormat, tapi mungkin ada apanya. Apa-apanya dong, itu pasti ada udang di balik kerikil dan batunya. Tapi
Pak Yai Thaifur Mawardi tetap husnudzoni. Semua diapii gitu loh, ya. Tapi apa balasannya? Coba. Nggak ada. Nggak ada. Lah, masalah Habib Hanif Alatos diminta menjadi juru talqin ya atas wasiat wallah alam bener apa enggak apa sing ngapusi iku putra sulung beliaunya almarhum ya saya nggak tahu wallah alam. Seandainya nggak diminta ya nggak mungkin datang. Ya. Ini jadi nggak ada ucapan bilang justru malah channel kita KRT Nur Yadi Negoro ini yang pertama kali dan paling kontroversi di-like oleh 1.500-an lebih kawan-kawan kita. Yang pro dan kontra bantah-bantahan ya di dalam komentarnya ya aduh yang kemeruh kemeruh lah riwayat itu kalau mungkotek saya nggak berani coba kita buktikan selain di Islamic Brotherhood televisi juga di Nabawi TV jenengan buka ini channel yang pro Ba'alawi dan Ba'alawi sendiri ya lihat channel ya postingannya nggak ada Kiai Haji Thaifur Mawardi sugeng tindak innalillahi semoga diampuni nggak ada. Jadi nanti para mukibin kalau meninggal dunia itu yang gotong itu konco-koncomu tangga-tanggamu dewi malah PWLS dewi malah sing gotong-gotong itu sing nalkini sing nahlili Habib yo peduli gitu loh, kiai-kiaimu setempat itu loh yang penting. Nah, nggih, jadi fakta realita saya sampaikan. Nggih, jadi di Islamic Brotherhood TV miliknya Habib Rizik, FPI ya dan di Hanif Alatos dan kawan-kawan Alatos ini semuanya ya nggak ada. Yang ada itu malah untuk yang kiai tadi, nggih, Kiai Hilmi tadi. Di Nabawi TV juga begitu, nggih. Kembali ke buku The Living Wali Songo. Jadi wali watok terkenal garwane Sultan. Sudah. Hasil didikan Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah moh limo atau tidak melakukan lima. Banyak. Jenengan teruskan sendiri. Sunan Giri itu kalau menurut Al-Imam Al-Muhajir itu wafatnya tahun 1626. Ngawur. Kitab Al-Imam Muhajir ini juga ngawur kok. 1625. Wa kanat wafatu Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq fi am 1625 Masehi. Piye to ki? Nek Hijriah 1035 Hijriah. Coba jenengan lihat aslinya Sunan Giri itu wafatnya tahun berapa? Kalau Sunan Giri kedua mungkin ya. Ini Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin loh ya. Wafatnya kok tahun 1600 selawe. Coba lihat di Wikipedia. Wafatnya Said Ainul Yakin Mbah Sunan Giri. Jelas kitab ini propaganda. Dan kita ini terlena 1506 masuk akal. Kanjeng Sunan Ampel 1481 Masehi. 1506 Mbah Sunan Giri bisa masuk akal, masih bisa diterima. Tapi kalau 1625, kalau nggak percaya ini, 1525 Masehi wafatnya Said Ainul Yakin Mbah Sunan Giri bin Maulana Ishaq, jelas ini rekayasa. Ngawuriah berdasarkan Van der Berg dan Senogo Gronyennya. Jelas kitab Al-Imam Al-Muhajir ini sebagai rujukannya Habib Lutfi bin Yahya, semua diba'alawikan. Sudah kami periksa buku ini, Mbah Sunan Bonang, ya. Terus ini semuanya, ini sampai Mbah Sunan Muria itu juga seperti dalam buku yang pernah kita ulas, dua buku kemarin itu. Ya penerbitnya ya sama, kerjasama antara Yayasan Sunan Muria dengan UIN Wali Songo Semarang sana, sama. Mbah Google, Andri Gendro, mau tanya kenapa gerombolan Habib itu semua pakai huruf jin? Jin di lambangnya tolong cari tahu jin apa jim nggih? Bukan tergantung marganya nggih Pak Andri Gendro. Kalau marga Asegaf namanya Qof, Asyaqof, hati Qof, hati Pak Qof. Kalau Al Atas itu biasanya To.
pakai to ya. Terus Al-Haddad Al-Haddad, macam-macam. Nanti enggak Jim. Kalau Jim itu Jamalul Lail. Bukan Jim. Pak Samsul Arifin, kalau di Pasuruan angel sadarnya sebab dicekoki Habib mulai usia dini lah. Ini Pak Samsul Arifin. Pasuruan itu mengkhawatirkan, oleh sebab itu kemarin PWILS Pasuruan itu atas jasa dari Gus yang ada di daerah Winongan ya, di daerah Pasuruan Kidul ya, itu langsung secara diam-diam melantik pengurus PWILS Pasuruan. Di sana itu otot-ototan mana yang lebih kuat gitu. Oleh sebab itu perjuangan ini masih panjang, ternyata para pemirsa semua masih panjang. Karena apa? Pemerintah kita abai, lemah, terus PBNU juga kurang peduli dengan perjuangan ini. Santri TV Mendunia, Assalamualaikum Pak, semoga sehat lan amin. Pak Sujito, Trenggalek ikut nyimak Pak ya nggih, monggo Trenggalek terahe wong ninggal elek nggih, siap. Pak Eko Wahyu Setiawan Mojokerto nderek nyimak yai, salam hormat nggih. Pak Eka Sultan yai, pripun kelanjutan Mbak Agil engkang merusak makamu sudah dilaporkan Polda, tidak hanya Polres. Kalau PWLS Kudus Polres Tuban, kalau PWLS Malang, Surabaya, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban itu Polda. Ada satu lagi yang kami arahkan ke Kejaksaan. Karena Yayasan Mabarot Sunan Bonang, ADART Yayasan itu hubungannya dengan Kejaksaan. Nanti Kemenkumhamnya bisa dibatalkan melalui Kejaksaan. Jadi ada lagi PR ini Kejaksaan, nih laporannya nanti, nih tembusannya ke situ. Nih Pak Lence Bunjaya sebagai Pak Lence Bunjaya ini Habib Malaysia hadir saudara. Nih Pak Lence Bunjaya ini termasuk penonton setia channelnya Gus Haji Jazuli. Nih siap, nih Pak Rusiki Nandoko Bogor nderek nyimak kiai, bagaimana dengan Habib-Habib yang mengancam-ancam kiai dan ulama-ulama pribumi selanjutnya mau diapakan? Rakyat sudah geram, putra bumi minatan dari Pati, Pak Rasukin Handoko. Yang ngancam-ngancam itu, inilah kesabaran perjuangan wali. Kita ini mengedepankan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sampai hari ini dulu saya masih dipisui orang. Wes pokoknya nggak ada, padahal saya nggak pernah misui orang kok. Saya itu kalau misalkan mengkritik orang yang lebih tua itu dengan hormat kok. Dengan hormat, misalkan sekelas Habib Lutfi bin Yahya, ya saya panggil Habib Lutfi bin Yahya, dan tidak pernah saya kata-katai beliaunya itu dengan kata-kata jorok, merendahkan, menghancurkan, tidak. Hanya keilmuan, saling mengingatkan, watawaso bil haq itu. Jadi kalau salah ya salah gitu loh. Walaupun begitu, kalau saya salah ya diingatkan, saya mau diingatkan sama-sama, kok hidup ini sama-sama. Bukan berarti saya paling benar, bukan. Dan saya mengaku alim alamah, enggak. Tadi kan saya katakan, orang alim, orang alamah, kalau tidak belajar itu jadi bodoh. Lah orang bodoh yang senang belajar mutolaah jadi alim alamah. Gitu. Para suki dan tokoh kita sabar, kita sikapi dengan sabar. Untuk memberi contoh. Memberi contoh. Mereka itu sudah menyewa preman-preman. Preman media sosial, buzzer-buzzer, ataupun preman-preman blater-blater yang ada. Nggih. Jadi wis ngawur. Omongannya ya kasar, tindakannya ya barbar. Para Rasukin. Nggih. Salam dari Pati Bumi Minatani nggih. Para Rasukin dan tokoh doakan Pati semoga adem ayem nggih. Tanggal 25 nggak jadi gegeran lagi. Nggih. Ada Mas Husen itu yang sudah gandengan tangan dengan Mas Adewo. Nggih. Pak Susiladi, Balawi asal jeplak, makam Rasulullah SAW aja ada di Indonesia. Makamnya kan Nabi ada di Indonesia. Boleh, Pak Susiladi, membuat makam-makam hatta makamnya Nabi. Yang penting tergantung biqadri niyatihi wa azimatihi. Dalam kitab yang kita sampaikan selama ini. Jadi misalkan saya membuat makamnya Kanjeng Nabi Ibrahim di depan rumah saya, ya bisa. Boleh, Nahdul Maurud nama kitabnya. Bisa juga. Lah kan ngawur ini. Nanti semuanya akan dipalsukan. Makamnya Nabi Hud itu tidak ada di Hadramaut. Tapi dipalsukan. Nah, itulah. Kalau makamnya Nabi Ismail, makamnya Siti Hajar, ya, itu ada di Hijr Ismail itu. Di dekatnya Ka'bah itu. Nah, itu menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq. Jadi ada keliling gini,
dekatnya Ka'bah ini Hijr Ismail itu makamnya Siti Hajar ya di situ, makamnya Nabi Ismail di situ. Kalau makamnya Nabi Ibrahim di Palestina, di Hebron, bersama dengan Sarah. Yang memakamkan Nabi Ibrahim itu ya dua orang anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Wah, Oto, ya Indonesia keturunan Nabi Muhammad SAW asli seperti itu. Enggak, saya bukan keturunan Kanjeng Nabi. Saya bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Saya ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sudah rahmat. Sudah rahmat Allah yang tak terhingga. Saya nggak ingin lebih. Yang penting, uang saya malu. Mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad aja baru nggak ada secuil kuku. Kok ngaku cucu Nabi? Aduh, malu di dalam tubuh saya. Aduh, bukan saya ini kok jenengan podo-podo lah. Sama-sama kita hidup ini sama-sama. Ayo bertakwa, berlomba-lomba dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mengikuti ajaran dari Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Pak Suladi, Pak Andrian Rahmansyah. Assalamualaikum Pak Nur. Yang mirip saya. Oh, alhamdulillah. Saya mirip Pak Andrian Rahmansyah. Tolong dikilimi nomor WA jenengan sak gambar-gambarin jenengan. Alhamdulillah. Nggih. Biasanya nggih, orang itu walaupun tidak ada keturunan biologis, tapi kok idealis nggih, menjadikannya sebagai idola. Itu biasanya mirip kok. Man ahabba syai'an fa huwa abdu atau yusarul mar'u ma'a man ahabba. Sebenarnya, kita ini orang-orang Indonesia Nusantara nggak perlu niru Arab. Ora usah ente antum ente ane, ora usah ya, Indonesia lah. Begitu juga masalah jenggot-jenggotan itu ora usah menurut kami. Yes, apa aja pejarin, yang penting nutup aurat itu aja loh. Apalagi nanti misalkan pakai burqah, pakai imamah misalkan ya, kalau itu fardu kifayah saja, nggak harus semuanya. Apalagi misalkan pesantren pakai pakaian tarim semua itu saya nggak setuju. Nggih, Pak Suratman, Pak Andrian Rahmansyah matur suwun, terima kasih. Semoga saja kula mirip panjenengan, kesayanane panjenengan, ilmu panjenengan. Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo hadir, kemut saya nggih, siap Wonosobo. Nggih, Pak Al Fakir channel. Assalamualaikum. Ya paringi sehat barokah Temanggung nderek nggih, Temanggung. Eko Setiawan. Badhe nderek bertanya iki, apakah rombongan para Sayyid dan Syekh Maulana itu apakah utusan dari Kesultanan Turki Utsmani untuk membantu Majapahit di masa perang Paregreg? Terus nyi. Rombongan dari Sultan Ngerum itu ya Turki itu Romawi kan. Turki itu kan dua wilayahnya dulu ikut Konstantinopel ya, ikut Romawi Timur kan ya. Romawi Timur itu sampai Suriah ya. Jadi mulai dari Istanbul ya, kalau Ankara itu ada separuh yang ikut Eropa, separuh ikut Asia. Nah, bisa juga Sultan Turki atau Kesultanan Ottoman Turki itu adalah Sultan Ngerum. Nah, masalah cerita-cerita tentang Syekh Subakir yang mengirimkan orang-orang untuk mengislamkan tanah Jawa itu hanya berupa catatan babat dan tutur tinular saja. Tidak bisa disesuaikan dengan data pastinya. Tahunnya berapa, banyak yang selegenci semua. Sama seperti cerita-cerita tentang Syekh Subakir itu lebih duluan mana antara Syekh Subakir dengan masa Wali Songo. Nah ini Wali Songo itu pun sebenarnya tidak paten, yo itu generasi ke generasi, sama dengan kepemimpinan perjuangan Nahdlatul Ulama gitu loh, berganti terus kepengurusannya seiring kembangnya zaman itu. Oke, jadi tidak semuanya benar Pak Eko Wahyu Setiawan. Syekh Maulana itu adalah utusan dari Kesultanan Turki Utsmani untuk membantu Majapahit di masa perang Paregreg. Majapahit itu hancur lebur gara-gara perang saudara, perang rek-rek. Kalau perang, kalau rebutan kekuasaan. Rebutan kekuasaan setelah Hayam Wuruk jatuh itu rebutan kekuasaan. Jadi hilang sirna kertaning bumi itu gara-gara selain bencana nggih. Ya gara-gara tukaran, penggedene pada tukaran akhirnya rakyatnya keleleran. Golek pangan, golek pekerjaan angel, gak kopenan. Nah, akhirnya ya paceklik itu. Terus Islam datang. Dulu itu orang yang kuat menindas yang lemah, yang kaya merampas haknya orang-orang miskin. Lalu Islam datang melalui Syekh Maulana Malik Ibrahim itu.
memberi contoh berdagang yang baik dengan diiringi kejujuran, akhlakul karimah. Wali Songo itu bidangnya masing-masing. Mbah Sunan Muria pertanian, insinyur pertanian. Mbah Sunan Ampel ya perpolitikan, Mbah Sunan Kudus ketentaraan, Mbah Syarif itu kepanglima perangan dan lain sebagainya. Semuanya memiliki keahlian masing-masing. Jadi secara turun-temurun Wali Songo itu sampai NO sekarang harusnya. Oleh sebab itu perjuangan Wali Songo itu harusnya sudah membaur dengan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kok gak perjuangan Wali Songo ya lucu gitu. Apalagi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ini alma maternya itu Wali Songo, tapi malah nggak mau belani Wali Songo. Wali Songo dibaalawikan, diam saja malah mendukungnya, kecuali Mbah Sunan Kalijogo. Iki piye to? Nggih. Terlalu. Sangat terlalu. Coba nih Rasulullah ada Khalid Ghasam lah. Khalid Ghasam, Sokib Mirbat, semua kabeh dibaalawikan. Gak tersisa. Jadi kiai-kiai sekarang itu nanti kalau tunduk pada Pak Alawi ya jadi keturunannya Kanjeng Nabi. Cucu Kanjeng Nabi. Nah ini dengan lihat halaman 37 juga Sunan Kudus. Sunan Ampel putrane paring bajing Said Qasim utawa Hasim utawa Qasim, tapi jeung Sunan Derajat. Terus nomor loro putrane yaiku Maulana Maktum Ibrahim. Wali jeung Sunan Bonang, lajeng saya Ja'far Shadiq Sunan Kudus, lajeng rayine malih Imam Zainal Abidin. Pernah saya sampaikan ini menyakitkan, tetapi jangan diterima begitu saja bahwa saya Ja'far Shadiq itu meninggalnya seperti Sayyidina Umar, terbunuh pada waktu menjelang sholat subuh itu. Yang membunuh itu siapa? Dipati Wiseso. Karena memang sakit hati anaknya Sunan Prawoto, goro-goro Mbah Sunan Kudus itu membelani Joko Tingkir ya. Yang akhirnya ya segitulah perebutan kekuasaan. Demak luluh lantak ya gara-gara perebutan kekuasaan antara Adipati Jipang ya dengan keturunan dari Sultan Trenggono yang lain, yakni saudaranya Kalinyamat yang bernama Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto itu. Nah, ini balas dendam terus. Itulah hubud dunia ra'su kulli khotiatin kan di situ. Nih. Segala ya sejak dulu ya. Gara-gara apa sih adanya Syiah, ada Sunnah itu gara-gara ya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah itu dulu ya sindir-sindiran ya. Sindir-sindiran akhirnya jadi peperangan ya, perang Jamal ya. Korbannya ribuan ya. Ya kan? Aduh. Al-Fakir channel, sebenarnya paling sehat amat tersuwun nggih. Nah, ini masih ada waktu, saya tak baca. Pak Tudenius, Mbah Gogel temen gue namanya Saripan, sepupunya Gaban. Nggih. Pak Tudenius ini istiqomah ya, dalam perjuangan nggih. Nggih, terima kasih Pak Tudenius. Ayo bareng-bareng jangan lelah untuk istiqomah dakwah melalui kemampuan kita masing-masing. Pak Guntur banyak iklan diblokir aja Min. Oh, nggih. Nggih. Siap. Nggih. Pak Tudinius, kalau saya akhir bulan biasanya suka jadi sensitif ya. Kenapa ya? Biasa. Mulai bayar listrik, gaji carry. Pegawai itu ya juga begitu nggih. Pak Tudinius ya. Sama ya, kadang-kadang sepenting nggak sampai mimpi, ke bawah mimpi. Waktunya masih 10 menit kok. Masih nggak apa-apa, kita cepatkan. Nggih. Kita cepatkan ini. Nggih. Karena ini amanah ya. Pak Supardianto, assalamualaikum. Saya ucapkan selamat menikmati tidur di hotel bintang 5 kepada Wamen 0. Soalnya dibilang Pak Rizik seorang patriot itu bukti kualat dari pribumi maling teriak maling. Nggih. Nggih, Mas Nul itu kan ya non muslim ya, dekat dengan Habib Rizik ya, akhirnya ya masuk ya. Gimana lagi? Pokoknya ini tadi yang ngasih pengantar The Living Wali Songo. Menak dulu ya, insyaallah. Mas Anom, buku seperti ini seharusnya sekelas dosen UIN Wali Songo Kiai Ubaidillah Tamam. Mosok nggak ngerti ya. Ternyata sejarah kita sudah nggak karu-karuan. Masih belum komunikasi saya dengan beliaunya. Saya sungkan nanti dikira saya kolaborasi dengan
Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Enggak, saya sendiri, mandiri. Ya, saya itu selalu menelusuri via jaringan udara ini. Jadi The Living Wali Songo ini kawan dekatnya. Tapi saya nggak mau melibatkan beliaunya, nanti khawatir kurang ada harmonisasi di lingkungan kerjanya. Enggak, ini murni, nggih. Tolong, nggih, keluarga besar Civitas Akademika UIN Wali Songo Semarang sana untuk merevisi atau mencabutnya lah. Ini sudah nggak karu-karuan ini, nggak karu-karuan. Jangan memalukan pelatih lagi seperti LBM PCNU Batam. Nggih, Pak Sanom, nggih. Bu Zensita, sepertinya sejak awal kaum Ba'alawi datang ke Nusantara punya tujuan yang pasti, yakni masuk ke segala aspek hidup masyarakat untuk merusak Nusantara dari dalam untuk kemudian dikuasai. Nggih, Bu Zensita. Jenengan lihat sendiri, sejarah aja dirusak kayak begini kok. Kita diam, Kiai diam. Kalau toh misalkan Kiai tidak menguasai materi kajian, ya mendukung yang mengerti itu loh. Mohon maaf para Kiai. Seharusnya yang namanya Kiai itu tidak perlu memiliki titel. Tidak perlu seorang kiai itu harus seorang sejarawan ya. Ya. Pakar sejarah, pakar nasab. Kalau sudah kiai, namanya kiai itu orang yang berilmu tinggi, orang yang mempunyai kewaskitaan diri, orang yang sudah sekelas sufi itu kiai. Wong tua, wong sing ngerti gitu loh. Jadi harus ngerti semua. Jangan sampai nanti dibeda-bedakan. Kiai ini spesialis nahwu, kiai ini spesialis hadis, kiai ini spesialis fikih misalkan, tauhid misalkan. Enggak semuanya harus dikuasai. Jangan meniru Seragogronya gitu loh. Dipisah-pisah antara kiai enggak boleh ngurusi politik, enggak apa-apa. Kiai berpolitik itu enggak apa-apa, tapi benar-benar ya murni demi negara, bangsa dan umat agama ini. Begitu, nggih. Rahmatan lil alamin untuk semua yang ada di muka bumi itu, nggih. Pak Agung suaranya hilang, enggak ada. Hilang? Enggak, nggih, kayak hilang. Suaranya ada, nggih? Ada, oh, nggih. Tadi Pak Guntur ada kok. Nggih. Bu Sensita, begitu, nggih. Leres, bener jih apa yang jenengan sampaikan. Pak Nurhadi, Kiai Haji Taifur, kata Pak Kiai menolak tegas terhadap HRS dan LBY. Apa buktinya? Tadi sudah saya sampaikan. Nggih. Jenengan buka Islamic Brotherhood TV. Apakah ada ucapan bela sungkawa kepada Kiai Haji Taifur Mawardi? Ada? Nggak ada. Justru yang ada malah Kiai Haji Helmi yang lebih duluan almarhum Romo Yai Taifur Mawardi. Ayo. Karena apa? Ya, jenengan bisa berasumsi, ya, berinterpretasi. Kenapa ya? Padahal dibela-belani oleh almarhum pada waktu masih hidupnya HRS Kang Mas Rizik Syihab, ya. Lah masalah seharusnya nggih Gus penerus Darut Tauhid Purworejo harusnya jangan condong ke Ba'alawi. Harusnya lagi, mohon maaf Kang Mas. Jenengan jangan ngarang-ngarang cerita. Nanti akan kami bedah lagi ya kapan-kapan lah tentang sumur Mawardi yang ada di Mekah. Macam-macam lah, nanti jangan berlebihan. Hidup ini bukan sekedar mimpi, tapi harus punya cita-cita tinggi. Nggak ada anjuran supaya kita ini bermimpi ketemu Kanjeng Nabi lalu mendapatkan ilham ilahi atau sekelas hadis baru lagi. Nggak perlu. Taraktu fikum amro ini jelas Kanjeng Nabi ngendika dawuh ini. Allah juga dawuh al yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nggih, Parifangga. Ya apa benar Pangeran Panjunan 1450 di masa hidupnya menulis naskah yang menyambungkan silsilah Sunan Gunung Jati ke Ubaidillah? Ada. Tapi tahunnya nggih yang katanya itu kertasnya sudah diuji lulus uji filologi, ya enggak benar itu kata Lina itu, Aradin Ayu Lina itu, enggak benar nggih. Waktunya kok mepet ya. Enggak terasa. Inilah yang namanya hukum relativitas waktu. Menurut saya 1,5 jam ya itu baru 20 menit. Inilah barokahnya waktu nih. Baru 20 menit menurut saya, tapi menurut admin ini 1,5 jam sudah berlalu. Nggih, kesimpulannya adalah bahwa ini kan Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Nggih. The Living Wali Songo, historisitas, kontekstualitas dan spiritualitas
kata pengantar Haji Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia. Buku ini cabut saja. Karena apa? Akan merusak sejarah bangsa. Tumpang tindih informasi materi di dalamnya. Nggak bisa membedakan mana Syekh Ibrahim Asmoro dengan Maulana Malik Ibrahim Nggapuro. Nggak ada bedanya. Dan bahkan ditiru oleh buku-buku setelah kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ada karya-karya buku kita mantan Menteri Agama itu juga mengarang buku bahwa memang Mbah Sunan Ampel itu anaknya Maulana Malik Ibrahim yang wafat 1419 Masehi itu. Ini jelas tumpang tindih semua. Lah, mana yang benar? Kembalikan kepada sejarah yang sesuai dengan atlet Songo saja lah. Romai Agus Sunyoto ini lebih mendekati, walaupun nggak kebenaran 100%, tapi lebih akurat ini daripada The Living Wali Songo. Atlas Wali Songo, The Living Wali Songo lebih bagusan ini malah. Lebih akurat ini. Walaupun ini ada embel-embel akademisi, tapi nggak ada jaminan lah. Termasuk diantaranya adalah pengambilan referensi bahwa Sunan Kudus itu anaknya Sunan Ampel dari kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kolaborasi dengan Habib Muhammad Diasyab dalam Al-Imam Al-Muhajir ini. Kalau perlu nanti suatu saat kita bagi kitab ini, insya Allah kalau mundur terlalu jauh untuk mencari, kami akan membagikan lagi. Demikian pertemuan kita malam hari ini, mohon dimaafkan, semoga jenengan tetap tidak bosan dan lelah untuk menulis komentar, baik sebelum atau pas live streaming seperti ini. Setiap huruf dari gerakan tangan jari panjenengan semoga dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi amalan sholihan yang makbulan, dan mohon dibaca 417 halaman The Living Wali Songo ini. Jadi hanya beberapa lembar halaman saja yang kami sampaikan. Selanjutnya banyak lagi ya yang tidak wajar isinya. Ini nggak karu-karuan tumpang tindihnya. Semoga kuliah malam hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua, seluruh warga negara bangsa Indonesia, baik yang beragama Islam ataupun lainnya. Salam dari Nusantara untuk seluruh umat manusia sedunia. Rahmatan lil alamin, semboyan atau moto kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat.
yang sesat-sesat. Itu yang seperti itulah manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak digital mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.